Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama tumbuh iman kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, itu menjadikan kita mengerti apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan ada bagi kami. Kami mau menggunakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami ini dengan sebaik-baiknya untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, Roh Kudus tuntun kami untuk memahaminya dan untuk kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami berdoa yang syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema tekun dalam kebaikan. Jika kita melihat realita di dalam kehidupan kita, kita seringkali memiliki satu asumsi, satu anggapan pada saat kita mau melakukan kebaikan, atau kita mau memiliki satu pemikiran. Kalau aku berbuat ini, berbuat itu, melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu, kira-kira apa ya respon dari orang lain? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki anggapan dan pandangan, itu puji Tuhan. Tetapi realitanya pada saat kita berbuat baik, ada hal-hal yang kita terima itu terkadang tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Kadang kita berbuat baik, malahan kita disalahpahami. Kita berbuat baik, malahan membuat kita makan hati, bikin capek hati gitu. Kadang kita berbuat baik, hal-hal yang tidak baik yang kita terima malahan. Kadang kita tidak enakan terhadap orang lain. Kita nggak enak nih sama orang lain, tapi orang lain seenaknya sama kita. Berbuat sesuka hatinya terhadap kita. Padahal niat kita baik. Kita berbuat baik ya ternyata kita malah dimanfaatkan kebaikan kita oleh orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi realita yang ada dalam kehidupan kita, maka kita harus melihat apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita pada saat kita melakukan kebaikan, perbuatan baik dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 9, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ternyata saat kita melihat realita tadi, realita yang ada dalam kehidupan kita, ada perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yaitu apa? Jangan jemu-jemu. Jemu itu artinya lelah secara batin, lelah secara pikiran, lelah secara hati, capek hati. Nah gitu. Aduh, pokoknya udah deh, makan hati banget, capek hati gitu. Itu jemu gitu. Kehilangan semangat. Tapi perintahnya kita jangan seperti itu. Jangan capek hati. Jangan sampai lelah. Jangan makan hati. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu kita bisa lemah, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu kita bisa capek. Karena Tuhan tahu kita bisa makan hati. Makanya Tuhan menguatkan kita supaya kita jangan lemah, Bapak Ibu. Karena pada saat kita tidak lemah untuk berbuat baik, kita tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik, saat waktunya tiba, kita akan menuai kebaikan. Yang percaya katakan amin. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita disalahpahami, niat kita baik, tetapi diresponi dengan tidak baik, nggak apa-apa, tetap terus berbuat baik. Kadang kalau misalnya mengikuti pikiran kita atau perasaan kita, kita udah capek hati, udah makan hati, firman Tuhan katakan apa?
Jangan jemu-jemu, tetap berbuat baik. Kita berbuat baik, lalu kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Tetap berbuat baik, karena di situ kita akan menyadari kita ini bermanfaat. Walaupun kita dimanfaatkan orang lain, itu berarti membuktikan kita adalah orang yang bermanfaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki alasan, kita harus memiliki landasan untuk kita tetap tekun berbuat baik, tekun dalam kebaikan. Pada saat kita tekun berbuat baik, tekun kita melakukan kebaikan, di situ kita sedang melihat, dan orang lain juga bisa melihat nilai diri kita, karakter kita. Itu mencerminkan karakternya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bagi orang, bagi manusia, bagi kehidupan orang percaya, itu nggak ada berhentinya, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan baik, dan kita diperlakukan tidak baik, atau menerima respon yang tidak baik dari orang yang kita baiki, kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita juga sering seperti itu, Bapak Ibu. Kadang saya sering seperti itu. Tuhan sudah baik sama saya, respon saya terhadap kebaikan itu nggak benar, gitu. Jadi kita lihatnya siapa? Tuhan. Tuhan yang menjadi standar, Tuhan yang menjadi teladan untuk kita. Jadi kita harus melihat bahwa di dalam kebaikan kita yang diresponi tidak baik sama orang, disalahpahami oleh orang, di situ juga ada proses sebelum kita menerima hasil dari apa yang kita tabur. Kan butuh waktu, Bapak Ibu. Kalau perbuatan baik yang kita buat hari ini belum kita nikmati, belum kita rasakan, percayalah Bapak Ibu, anak cucu kita juga akan menuai. Tapi ingat, kita berbuat baik bukan tujuan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Atau kita berbuat baik, jangan sampai niat kita, motivasi kita, supaya kita menerima kebaikan dari orang lain. Enggak, pokoknya nothing tulus aja gitu. Pokoknya tulus aja udah, tulus aja. Gak usah ada pikiran-pikiran yang lain. Kita berbuat baik memang itu karakter kita. Jadi kita tidak akan memiliki pikiran, aku berbuat baiklah supaya aku mendapatkan kebaikan, atau supaya aku menuai kebaikan. Enggak, Bapak Ibu. Tidak menuai kebaikan juga kita harus tetap berbuat baik. Yang setuju dan mau katakan amin. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini kita akan dilatih nih. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita tetap baik atau tidak? Dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap baik tidak? Walaupun orang tidak berbuat baik pada kita. Yang harus kita ingat dan menjadi alasan untuk kita tetap berbuat baik adalah Tuhan itu sendiri. Kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ingat, sekalipun motivasi kita bukan supaya kita mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik kita, tetapi karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka kita harus berlaku baik. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti pada saat melihat keadaan dan situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan mengetahui kedalaman hati kita yang paling dalam. Jadi, teruslah berbuat baik. Walaupun respon yang kita terima tidak baik, respon yang diberikan untuk kita tidak baik, tetaplah berbuat baik. Walaupun kita disalahpahami, tetaplah berbuat baik. Walaupun kita dimanfaatkan, kebaikan kita dimanfaatkan untuk maksud dan tujuan orang lain. Karena disitulah itu menunjukkan kita bermanfaat. Amin buat firman Tuhan hari ini. Percaya pada waktu Tuhan bahwa segala sesuatunya kita akan melihat semua kebaikan yang dari Tuhan, dan sesungguhnya kita juga sudah merasakannya. Teruslah berbuat baik, jangan berhenti, jangan jemu-jemu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami yang sedang lelah hati, yang sedang capek, yang sedang makan hati, yang sedang disalahpahami, yang sedang disalah mengerti kebaikan-kebaikan kami, yang kami sedang dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan kami. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang baik, yang selalu baik, sekalipun kami terkadang tidak baik kepadamu. Seringkali kami juga meresponi tidak baik kebaikan-Mu ya Tuhan. Tetapi hari ini kami tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kami tidak akan berhenti untuk berbuat baik, karena kami sudah menerima kebaikan Tuhan.
Kami mau tetap memiliki kebaikan yang tulus di hadapan Tuhan dan tidak mengharapkan atau menginginkan imbalan atau balasan dari siapapun. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memampukan kami untuk terus berbuat baik. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan bawa kami kepada kebaikan demi kebaikan yang terus bisa kami lakukan untuk orang lain, dan karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat melakukan kebaikan yang tidak jemu-jemu. Salam kemenangan, shalom.